Seharusnya hak hidup semua orang bahagia dan berkelimpahan, tapi kan belum terjadi itu. Artinya masih ada lapisan-lapisan emosi yang nutupin kan. Cara kamu mencintai diri kamu sendiri adalah izinkan satu-satu ini yang melapisinya terurai. Itulah cara kamu mencintai diri sendiri, cara kamu menolong diri sendiri. Tidak ada yang bisa menolong kamu kecuali kamu sendiri. Nah itu teman-teman, tahu mengenal diri kita sendiri dan apa step pertama itu, betul. Kenal dulu diri kamu, lalu izinkan kamu tahu juga cara kerja semestanya. Lalu setelah itu kamu praktekin di sadar nafas syukur, lalu menerima dan melepas atau rilis dalam kehidupan kamu. Nah pertanyaannya, Teh Feby kemarin-kemarin kan Teh Feby udah nikah. Kenapa Teh Feby tetap ke panti jompo? Nah iya. Why? Itu namanya reinvest bibit. Itu namanya terus menabung deposito bibit cinta, bibit relationship. Karena kan kalau dalam pernikahan gini, tahun pertama mesra nih, mesra. Tahun berikutnya kan suka ada bosen lah, apalah, gimana. Untuk menjaga kualitas tetap maintenance itu dengan cara aku tetap melakukan ke panti jompo itu. Agar bara cintanya selalu membara. Iya, Teteh kesana dengan konsisten dan komitmen terhadap diri, memberi kasih terhadap nenek atau oma yang ada di sana, yang jelas mereka belum mendapatkan karena mereka sendirian, yang kita mereka tahu lonely. Kenapa mereka ada di sana ya karena mereka ditinggalkan kan. Betul, gitu. Lonely. Dan begitu Teteh memberikan komitmen Teteh memenuhi apa yang dia butuhkan, cinta. Aku dapat suami yang penuh komitmen. Suamiku tuh penuh komitmen. Komitmen, tanggung jawab, cinta. Itu kalau mau dilihat kayak aku memperlakukan nenek manisem namanya, 94 tahun. Itu aku bener-bener pada saat satu sampai setengah jam sampai 1 jam tuh aku bener-bener duduk bersama nenek itu, hadir utuh saat ini di sini sekarang sama nenek itu. Aku perhatiin seperti itulah suamiku memperlakukan aku. Penuh tanggung jawab, penuh komitmen. Wah, pokoknya cowok setia, suami aku ya. Bertanggung jawab. Masya Allah. Ya Allah. Teteh kan hidupnya memang buat aku itu ya. Buat aku dan anak-anak. Itu cita-cita banget ya guys, ladies. Dia nggak pindah-pindah ke lain hati gitu, nongkrong sama siapa gitu, enggak. Hidupnya cuma rumah, kantor, kita, jalan-jalan atau apa. Nah, Teh, pada saat kita ke panti nih gitu kan, apa sih yang Teteh lihat dari wajah nenek itu? Rasa muncul kasih, dan bagaimana sih Teteh untuk bisa tahu apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan gitu. Ya. Pada saat aku ke panti biasanya aku datang dulu ke ini pantinya yang mengasuhnya ya. Lalu aku tanya biasanya. Ibu pengasuh misalnya gitu ya. Ibu Hermin waktu itu. Ibu Hermin, ada oma yang paling kesepian nggak? Cari yang paling kesepian. Iya. Karena kan aku juga sepi saat itu. Saat itu kan belum ada pasangan. Ada oma yang paling kesepian nggak? Ada oma yang paling nggak pernah dikunjungin keluarganya nggak? Ada nggak oma yang kalau dia meninggal kayak nggak ada yang nangisin gitu? Ada nggak? Oh ada. Ini waktu itu ditemukan di salah satu tempat dan dia dibawa sama dinas sosial untuk tinggal di kita karena memang udah sendiri. Nah, aku mau yang itu. Aku mau dong temenin oma itu, boleh nggak? Boleh. Dalam mulai, hai oma manis, dia senyum. Jadi pada saat aku ketemu oma-omanya, si oma-oma ini kok ya sifatnya sama kayak aku, Vi. Iya, terus begitu dia jadi kayak bercermin gitu. Dia berbinar-binar kan. Dia senyum manis, kata aku. Dada tujuh. Dia senyum, bisa aku balik senyum. Kamu senyumnya manis, kata si nenek-nenek 94 tahun ini. Ih, oma lebih manis lagi. Jadi pada saat aku duduk, oma apa kabar? Baik. Dia kan udah kayak linglung ya, 94 tahun. Terus dia ngomong gini, Feby, boleh nggak aku cerita pada saat dulu aku di zaman Jepang? Oh boleh gimana? Ceritalah zaman Jepang, dia cantik, dia gini. Nanti besok kalau aku ke situ lagi dia ceritain cerita yang sama dan aku dengan sabar ngedengerin.
Oke. Dan seperti itulah suamiku dengan sabar kalau dengerin aku lagi cerita. Melatih banyak hal ya Teh ya. Itu kayak copy paste di sini terjadi di sini. Itu teman-teman harus mulai ada wawasan tuh seperti itu. Saat kita meminta sesuatu, latih diri kita untuk memberikan itu ya. Itu kasih itu terlebih dahulu untuk orang lain. Iya Teh. Nah nih ada yang nanya nih Teh. Oke. Apa mungkin kalau kita nggak selalu ke panti jompo tapi ada nenek tua janda tetangga kita bisa kita kunjungi kah? Apakah bisa dilakukan seperti itu tetangga kita? Bisa. Bisa. Bisa tetangga kita, bisa nenek kamu sendiri. Karena rasa kadang-kala kan nenek kita sendiri rumahnya beda sama kita kan. Misalnya kita di Bandung, nenek kita di Bogor. Sesekali lah sebulan sekali kunjungi dia, memang dedikasi untuk memberikan kebahagiaan buat dia. Sediakan waktu sejam. Bisa nenek kamu, bisa Teh Feby tapi ini bukan nenek-nenek, tapi ini tante aku, tapi dia kayaknya nggak dipeduliin banyak keluarga, dia kesepian. Boleh. Iya. Tapi yang paling tepat, yang paling subur bibitnya itu adalah panti jompo. Iya. Karena nggak ada alasan lain kenapa dia ditaruh di panti. Iya, karena dia nggak punya siapa-siapa. Betul-betul sepi dan sendirian. Iya. Dan pada saat kita datang tuh kayak dikasih air di gurun pasir gitu. Bener-bener dinantikan dan bener-bener ditunggu gitu. Iya. Nah ini buat teman-teman nih, ada juga lagi nanyain Teh buat single mom. Single mom? Iya. Mau cari lagi ya? Cari gimana? lagi. Bisa lah. Nah, orang aku aja dulu single mom 2 anak. Tuh. Ayo Teh ceritain Teh. Biar meyakinkan teman-teman nih, ayo yang single mom. Honestly setahu aku ini ilmu pasti ya, kalau itu dilakukan. Karena banyak teman-teman aku saat itu di komunitas buku Diamond Cutter ini juga melakukan itu gitu. Dan satu-satu tuh sold out. Kaitan sama sold out, banyak sold outnya gitu. Termasuk sahabat aku itu, temen aku itu, Dwi dan Windu itu mereka ketemu gara-gara komunitas buku. Mereka nanam di panti jompo, yang ini nanam di panti jompo, akhirnya ketemu ya menikah lah mereka itu. Keren itu banget produk pembuktian. buku Bibit Cinta. Ini karya mereka mentranslate. Iya, mentranslate itu keren juga. Banget. Jadi untuk single mom, start pertama yang harus kamu lakukan, tapi kita ada kelasnya loh. Asik, ayo. Kita ada kelasnya loh, kelas Quantum Love. Oke. Quantum Love itu 13 Oktober 2025 hari Senin, itu adalah Quantum Jam untuk cinta. Jadi yang para single mom bisa WhatsApp admin yang ngaji Rosso kalau penasaran pengen tahu lebih detail. Kalau ini kan kita baru spill doang nih tentang bibit cinta nih. Karena kita mau quantum jamin cinta. Kita mau quantum jamin love berdasarkan true story. Kisah nyata yang memang benar-benar terjadi di aku, di beberapa teman-teman juga gitu. Jadi gimana untuk single mom? Simple. Nanti itu dibongkar abis di Quantum Love. Dan nanti kalau teman-teman join di Quantum Love, itu dapat rekaman audionya, Vi. Jadi bisa putar-putar aja. Yes, betul. Ada rekaman audionya, itu ada 3 rekaman audionya. Ini rekaman audio khusus judul Goals Jodoh. Oh keren. Jadi 3 ini memang benar-benar konsen untuk yang segera menikah di 2025 dan 2026. Siapa yuk ditanamnya dari sekarang nih, tanem terus quantum dari sekarang Quantum Love. Nanti dia merealita tuh di 2026. Jadi ada 3 audio nanti yang akan dibagikan. Pertama khusus cinta nih ya, khusus goal jodoh. Audio rilis untuk belief yang menghalangi jodoh kamu datang. Itu ada rekamannya khusus tentang goals jodoh. Ada rilisnya. Yang kedua, ada afirmasinya. Ada bacaan atau audio yang bisa kamu dengar. Untuk mulai sekarang dan seterusnya aku terbuka untuk mengizinkan cinta masuk di dalam kehidupan aku. Masya Allah. Kamu cuma tinggal dengerin aja audionya, itu cuma 10 menit. Untuk merasakan bahwa aku terbuka, jodohku datang, aku terbuka, aku izinkan, aku menerima. Itu ada audionya. Itu audio yang kedua. Audio yang ketiga itu mengambil dari hukum semesta, law of assumption.
Jadi dalam setiap hari kita mengasumsikan bahwa ini udah datang, ini udah terjadi, aku hidup penuh kebaikan, penuh kelimpahan, aku dikelilingi orang-orang yang penuh kebijaksanaan, itu audionya tersendiri. Jadi ada 3 audio sangat spesial banget. Ya ampun, teman-teman ya, manfaatin yuk quantum love-nya. Nanti dikupas abis sama Teteh di sana yang buat untuk mencari jodoh. Nah, kadang-kadang Teh, kita tuh mengharapkan cinta untuk bisa memberikan ke kita. Orang lain memberikan. Betul. Gimana nih Teh? Ini ada yang nanya. Mencintai diri dulu sendiri deh, gimana? Iya, betul banget. Jadi rumusannya itu kembali lagi ke dasar teori utamanya ya. Jika kamu sudah tahu siapa dirimu adalah sumber cinta itu sendiri, start pertama itu adalah maafkan diri kamu sendiri atas semua proses yang pernah terjadi di dalam kehidupan kamu. Tahu dulu siapa dirimu. Ketika ada sebuah hal yang menghalangi berupa limitasi, aduh aku mah umurnya udah segini, kan banyak kan yang begitu. Iya. Teh aku mah single parent Teh, 2 anak tapi umurku 41. Teman-teman aku waktu umur 45 itu aku melahirkan. Umur 45 melahirkan, umur 43 itu aku menikah. Jadi up to 40 menikah lagi, no problem. Angka, umur, it just number. Itu cuma angka. Tapi jiwa kamu selalu memuda. Forever young. Selalu muda gitu. Jadi untuk single mom, don't worry. Yang penting kamu tahu siapa dirimu, lalu rajin-rajin rilis ya. Lalu lakukan cara-cara bagaimana kamu mendapatkan sesuatu, izinkan kamu menanamnya dulu atau izinkan kamu melepaskannya dulu, lalu izinkan dia receive ke kamu, kamu terima itu. Ini korelasi terkait dengan materi balik ke AR nih Teh. Ya. Cara bentuk mencintai diri kita bisa rilis loh ya. Iya. Rilis tuh bentuk kita mencintai diri kita sendiri. Absolutely kan, yes. Jadi cara mencintai diri sendiri itu adalah kamu pahami diri bahwa kesejatian kamu, naturalnya kamu, diri kamu nih di base latar belakang ini adalah bahagia dan berkelimpahan. Seharusnya hak hidup semua orang bahagia dan berkelimpahan, tapi kan belum terjadi itu. Artinya masih ada lapisan-lapisan emosi yang nutupin kan. Cara kamu mencintai diri kamu sendiri adalah izinkan satu-satu ini yang melapisinya terurai. Itulah cara kamu mencintai diri sendiri, cara kamu menolong diri sendiri. Tidak ada yang bisa menolong kamu kecuali kamu sendiri. Nah itu teman-teman, tahu mengenal diri kita sendiri dan apa. Step pertama itu, betul. Kenal dulu diri kamu, lalu izinkan kamu tahu juga cara kerja semestanya. Lalu setelah itu kamu praktekin di sadar nafas syukur, lalu menerima dan melepas atau rilis. Tapi setelah itu, setelah rilis itu ada pasangan dari rilis loh, Vi. Sending love. Yes, baru siap untuk baru bisa siap untuk yang lain. Sending love ring 1 kamu. Ya. Jadi untuk teman-teman yang duitnya seret, uang masuknya susah, kok duit masuk keluar lagi nggak stay di aku gitu ya. Kok duit kayaknya susah banget mau mampir. Coba dicek ya teman-teman, gimana keharmonisan kamu dengan dirimu sendiri. Masih nggak, aduh aku menyesal, aku bersalah, itu rilis. Lalu yang kedua, gimana hubungan kamu sama ring 1 kamu? Kamu udah berdamai belum sama ibu? Kamu udah berdamai hati belum sama bapak? Sama kakak-kakakmu, sama adik-adikmu, sama pasanganmu, suamimu, istrimu, anakmu, itu baru di ring 1. Lalu bagaimana harmonisnya kamu sama ring 2? Ring 3. Nah itu cuma ada di kelas. Waduh. Iya kan? Nah itu beresin dulu. Ketika aliran energi ini udah nggak ada hambatan, nggak ada kesel sama ini, nggak ada mangkel sama itu, di situ rezeki masuk. Karena uang itu atau jodoh itu sama, Vi. Uang sama jodoh itu sama. Dia bahan dasarnya adalah energi cinta, energi keindahan, energi kebahagiaan.
dia nggak bisa masuk ke hati orang-orang yang penuh tadi ya. Penuh sama lapisan emosi. Masuk sih bisa masuk, tapi capek gitu, ngejalaninnya capek, ujung-ujungnya capek gitu. Teteh pernah ngomong nih, begitu tahu tentang sejatinya kita kan ada, ingat ya Vi, sejatinya kita nih cara bentuk mencintai diri, mengenal dan haknya kita nih Teh, hak kita, sejatinya kita berpulang pada sejati kita tuh kan satu, kita punya hak keberlimpahan. Yes. Punya hak ketenangan, damai, betul, bahagia. Ya. Di luar itu rilis ya Teh ya? Yes, di luar itu lirik. Pokoknya ingat aja gini. Izinkan ya teman-teman semua terbuka pada sebuah kemungkinan, yaitu kamu punya hak hidup. Jadi Allah itu memberikan bahwa hak hidup semua orang itu adalah bahagia dan berkelimpahan. Kenapa? Karena itu sejatinya kamu. Itulah dirimu. Kebahagiaan, bahagia berkelimpahan. Nah, di luar judul bahagia, berkelimpahan, tenang, damai, gembira, di luar judul yang 5 ini nih. Damai, tenang, bahagia, gembira, kelimpahan, di luar ini rilis. Iya. Di luar ini duduk untuk sambut dan terima. Izinkan kamu merasakan 5 menit. Lalu izinkan alirkan, izinkan lepaskan. Tapi sadari juga di luar sifat-sifat itu sifat-sifat lainnya tentang sedih, takut, bingung. Jangan lupa, sadari bahwa itu juga cinta. Jangan dianaktirikan. Oke, jangan dibedakan. Karena kebahagiaan dan kesedihan ini kan satu energi yang sama. Cuma beda bentuk. Ketika kita memberikan makna bahwa sedih ini juga cinta, dia akan terasa ringan untuk mengalir terurai ke energi yang tanpa batas. Nah, itu untuk teman-teman cara mencintai diri kita, mengembalikan hak kita ya Teh ya. DNA kita seperti apa dengan cara rilis. Nah, buat teman-teman nih Teh, ada juga yang gimana kalau sudah punya pasangan, supaya sama-sama nih, apa sih yang harus dilakukan, punya frekuensi yang tinggi, rasa keberlimpahan itu kan kalau udah berpartner kan jadi satu ya Teh ya. Betul. Gak bisa jalan sendiri. Satu jiwa dalam dua tubuh. Ya, lebih powerful. Kasih dong tipsnya Teh supaya ini nular. Gimana seorang suami yang melatih dirinya sudah banyak ini untuk bisa memfrekuensikan pasangannya. Ataupun sebaliknya seorang istri yang berupaya udah melakukan effort untuk kepada kesadarannya dan ini bisa selaras dengan suaminya. Ya. Gitu. Jadi gini, pahami bahwa semua realita yang terjadi di dalam kehidupanmu itu adalah pantulan dari dirimu sendiri. Oke? Ketika pasanganmu masih belum selaras sama kamu, artinya daleman kamu kan masih memantulkan realitas suami yang dalam sifat seperti itu.